Bangka Belitung dalam 20-30 tahun ke depan bisa menjadi lokomotif perekonomian nasional. Yes. PLTN pertama itu ada di Bangka Belitung. Suatu kebanggaan ya, karena kita bisa menjadi negara pertama di dunia. Di dunia. Alhamdulillah, hari ini saya telah bersama Pak Bob Sulaiman Effendi di kantor beliau, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di dalam energi, mobil khusus energi listrik. Betul. Ya. Jadi sebelum kita bicara lebih dalam Pak Bob, saya ingin memulai dari hal yang sederhana saja. Yes. Saya pernah membaca bahwa hanya dengan menggunakan thorium saja, kita tidak berbicara tentang uranium, thorium saja. Dikatakan bahwa apabila thorium digunakan sebagai sumber energi negeri kita, maka lebih dari 1000 tahun Indonesia itu akan terang benderang dan kebutuhan energi kita akan terpenuhi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Betul sekali. Bahkan salah satu pemenang hadiah Nobel, namanya Marco Rubio, dia pemenang hadiah Nobel dari Swiss, mengatakan bahwasanya sumber daya thorium di dunia ya, dia sudah mengkalkulasi itu cukup untuk menerangi dunia. Bila semua pembangkit listrik di dunia ini pakai thorium, cukup untuk 13.000 tahun. Dunia, bukan dunia. Hanya Jerman atau bukan Indonesia. Hanya dunia, 13.000 tahun. Luar biasa. Yes. Luar biasa. Kemudian begini, dalam hal katakanlah beban yang harus ditanggung masyarakat. Yes. Kita pada saat ini menggunakan batu bara dan juga sumber energi lainnya. Kalau kita menggunakan thorium sebagai sumber energi kita buat reaktor yang berbasis thorium. Yes. Bagaimana dalam kaitan dengan cost yang akan ditanggung oleh masyarakat? Saya berharap sekali bahwa ini akan lebih murah, Pak. Insya Allah memang demikian. Jadi memang betul bahwa yang saya harus clearkan dulu adalah bahwa yang membuat murah itu adalah jenis reaktornya. Jenis reaktornya. Jadi sebagaimana saya coba luruskan, misalnya kita ada mesin mobil, diesel dan bensin. Dua-duanya mobil gitu ya, mesin mobil. Nah, jadi jenis reaktor yang kita kembangkan adalah yang disebut molten salt reactor. Molten reaktor. Jadi reaktor berbasis pendingin garam cair. Reaktor-reaktor pada umumnya yang beroperasi saat ini itu berbasis pendingin air. Nah, memang molten salt reactor ini diciptakan di Amerika tahun 65, memang khusus didesain untuk bisa memanfaatkan thorium. Ya, jadi sehingga sering dikatakan ini adalah reaktor thorium gitu ya. Nah, walaupun nama umumnya, nama teknisnya adalah molten salt reactor atau kadang-kadang disebut thorium molten salt reactor gitu ya. Nah, dia memang bisa murah karena tidak bertekanan, Pak Yusron. Karena dia tidak bertekanan. Jadi risiko meledak? Yes, betul. Karena dia tidak ada tekanan, maka nggak ada resiko bisa meledak atau bisa kejadian seperti Fukushima atau Chernobyl. Karena nggak ada tekanan sama sekali. Jadi tekanan itu 1 atmosfer karena garam cair itu mendidih di 1400. Nah, 1400 derajat. Sehingga dengan 1400 derajat kita bisa mengoperasikan turbin itu di 500 sampai 700 derajat. Nah, sehingga jadi ada 2 keuntungan kita memakai molten salt reactor dan dengan pemanfaatan thorium atau disebut thorium molten salt reactor. Pertama, dia tingkat keselamatannya tinggi, jadi bisa dijamin kejadian seperti Fukushima tidak mungkin terjadi, zero possibility, karena nggak ada tekanan. Yang kedua, karena dia tidak bertekanan, maka konstruksinya menjadi murah. Jadi sehingga tidak membutuhkan baja, beton dan segala macam yang cukup tebal. Jadi cukup dengan baja-baja yang kualitas dipakai oleh perkapalan gitu. Nah, jadi jawaban Pak Yusron adalah betul sekali. Bahkan kita mengklaim biaya cost produksi daripada molten salt reactor ini yang kita usulkan kepada pemerintah adalah bersaing dengan batu bara, Pak Yusron. Iya. Jadi kalau demikian, apakah dapat saya mengatakan bahwa thorium itu merupakan salah satu jalan dan bahkan jalan utama bagi kita di dalam menuju kedaulatan energi kita, Pak Bob?
Betul sekali, dapat. Jadi memang saya merasa bahwasanya salah satu jalur menuju kemandirian energi, khususnya ketika kita bicara dalam konteks transisi energi dan energi bersih. Karena sekarang udah disepakati di dunia bahwasanya energi itu harus bersih untuk mencapai net zero. Maka ini merupakan tantangan, Pak Yusron. Karena hampir sebagian besar energi yang kita andalkan saat ini, hampir 80% adalah energi fosil, khususnya batu bara. Ya, memang kita punya cukup abundance, banyak sekali batu bara. Namun kan kita tahu pemerintah sudah menetapkan bahwasanya 2040 itu udah tidak boleh lagi dibangun batu bara. Pertanyaannya, penggantinya apa sesudah 2040 kan? Yang bisa semurah dan dengan kemampuan setara dengan batu bara. Nah, kita memiliki sumber daya thorium yang tadi saya sampaikan memang cukup besar sekali gitu ya. Walaupun sampai saat ini tidak pernah pemerintah melakukan kajian yang komprehensif ya. Jadi lebih kepada indikatif. Tetapi semua indikasi menyatakan atau terlihat bahwa sumber daya thorium kita itu mencukupi untuk lebih sekitar 1000 tahunan gitu loh ya. Tadi Bapak telah berbicara tentang aspek keamanan karena tidak ada tekanan misalnya. Betul. Risiko kebocoran atau ledakan itu insya Allah tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya. Kemudian juga tadi secara keekonomian barangkali dengan katakanlah membangun reaktor yang relatif lebih murah. Yes. Maka kos produksi pun juga akan turun. Turun, betul. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan limbah nuklir, khususnya dalam hal ini thorium, jika dibandingkan dengan uranium? Memang masalah limbah ini selalu menjadi isu ya. Namun yang sebelum saya menjawab itu, yang perlu saya garis bawahi dulu adalah sesungguhnya di limbah nuklir itu adalah non-issue dari sisi objektif ya. Mengapa non-issue? Memang persepsi pada umumnya adalah suatu isu, namun sesungguhnya kalau kita kaji secara baik itu adalah non-issue. Karena gini, karena pertama kita lihat dulu dari limbah nuklir secara umum ya. Secara umum baru nanti saya bahas tentang thorium versus uranium ya. Secara umum Pak Yusron, total limbah nuklir di dunia per tahun dibanding limbah industri ya, yang mungkin juga memiliki toxicity yang sama. Limbah B3 ya, banyak racun-racun juga ya. Itu 1/200.000 Pak. Jadi limbah nuklir itu 1/200.000 dari limbah industri. Kecil sekali. Tingkat bahayanya bagaimana? Nah, sekarang saya tanya lagi kembali ya. Limbah nuklir itu kan sebenarnya yang ditakutkan karena radiasi. Betul ya. Nah, sementara limbah industri itu juga bukannya tidak ada bahaya, ada bahaya. Ya, perbedaan antara toxicity. Jadi kalau kita bicara bahaya itu daripada limbah, semua limbah berbahaya Pak ya. Ya, jadi kita clear dulu. Semua limbah berbahaya. Jadi bukan hanya limbah nuklir. Ya. Limbah nuklir berbahaya karena radiasi. Limbah industri berbahaya karena toxic material, racun ya, B3, arsenik, cyanide dan seterusnya ya. Nah, itu kan tidak punya paruh waktu, Pak. Kalau limbah nuklir itu punya paruh waktu. Jadi setelah sekian ratus tahun dia akan hilang, akan sama dengan background, akan aman. Sementara limbah industri toxicity-nya kayak arsenik atau cyanida itu kan sampai kiamat, Pak. Sampai kiamat kan. Lebih panjang lagi. Iya dong. Kalau kimia kan nggak ada paruh waktunya. Kayak misalnya cyanida. Ya cyanida sampai kiamat pun akan menjadi racun. Cyanida dia kan? Tetap cyanida, nggak akan berubah bentuk. Nah, ini kadangkala menurut saya, yang kadangkala di dalam pembahasan di media atau di masyarakat pada umumnya, nggak pernah sadar bahwasanya limbah nuklir itu punya paruh waktu. Dan bahwa semua limbah pasti berbahaya, semua limbah. Bukan hanya nuklir gitu ya. Itulah sebabnya di dalam kasus limbah, fundamental pertanyaannya adalah 3 hal Pak, 3 hal. Pertama adalah volume. Ya. Kedua, volume tadi saya sudah 1/200.000 ya. Bayangkan kalau sekarang kita bicara Amerika aja ya. Bila semua limbah Amerika itu ditaruh, itu tidak akan melebihi dari stadion sepak bola di Amerika.
Jadi kecil sekali jumlahnya gitu ya. Bahkan semua limbah nuklir di dalam Prancis 75% nuklir Pak ya. 75%. Itu bisa ditaruh di dalam satu hall basketball. Size-nya ya. Makanya saya bilang kecil sekali, 1/200.000. Jadi pertama volume gitu ya. Yang kedua adalah apakah dia di-manage apa tidak. Manajemen limbah ya. Nah, untuk Pak Yusron ketahui bahwasanya industri nuklir itu adalah industri yang memiliki prinsip from cradle to grave. Jadi mulai dari penambangan, dari dia lahir sampai dia mati, di commissioning, itu harus diatur Pak. Sementara industri lain tidak. Bapak bisa lihat misalnya kita tahu batu bara yang disebut faba, ya kan? Fly ash, bottom ash. Itu diatur, enggak juga kan? Malah menjadi pusing. Lalu juga limbah-limbah industri lainnya, kadang-kala dibuang ke sungai, jadi dari sisi perlimbahan hanya nuklir yang diatur secara ketat, hanya nuklir. Jadi kedua manajemen. Yang ketiga adalah disimpan apa tidak? Disimpan ya, artinya di store. Limbah nuklir itu Pak, itu disimpan ketika dia secara temporer di dalam namanya dry cask. Dikukung dalam kayak silinder, dalam beton dan segala macam. Sesudah itu nanti dia ditempatkan di dalam namanya final depository, di dalam geological, ditaruh di bawah tanah yang luar biasa dalam ya. Nah, sementara limbah-limbah lain kan tidak. Hanyut saja ke laut. Ya begitu aja, apakah dia ke sungai, apa ke laut, apa dibiarkan saja. Contoh faba, kita lihat aja faba, nggak usah jauh-jauh. Faba ya, fly ash dari PLT batubara. Itu numpuk kan beribuan ton ya. Itu nggak dikelola kan. Sementara kan itu apa namanya debunya segala macam kan berterbangan ya. Memang ditutup dengan tanah segala macam. Namun demikian tetap aja kan mencemari. Apa nggak mencemari? Walaupun memang ada persyaratan di mana si fly ash itu ditaruh, itu harus ada lining lah ya. Lining seperti itu. Namun demikian kan tetap aja itu terbuka ya. Tetap terbuka. Nah, jadi kembali lagi. Pertama adalah volume kecil. Kedua harus dikelola, ketiga disimpan. Baik. Ya, nah, kalau kita ngelihat 3 prinsip itu Pak, 3 prinsip itu dari semua limbah industri, limbah kedokteran, limbah munisipal dan seterusnya, nuklir ituが paling patuh. Baik, Pak. Nah, tunggu, belum nih Pak Yusron. Tadi Pak Yusron ngomong antara thorium sama uranium ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya nggak ada isu karena nggak pernah ada isu kecelakaan nuklir dari sisi limbah, nggak ada. Memang limbah itu lebih isunya politis. Nah, contoh European Union. European Union itu nuklir kemarin-kemarin kan di European Union ini ada yang namanya taksonomi. Taksonomi itu adalah kategorisasi di mana bila sebuah sistem energi mendapatkan taksonomi hijau, maka dia mendapatkan green funding. Jadi berhak untuk mendapatkan insentif dan seterusnya, green funding ya. Nah, nuklir dari dulu itu nggak pernah mendapat green taksonomi sampai tahun lalu. Kenapa? Karena isu limbah. Jadi karena isu limbah, karena didorong oleh Jerman, kita tahu Jerman anti nuklir ya. Nah, sehingga selama bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, itu nuklir nggak pernah dilihat sebagai green energy. Namun demikian, karena tuntutan Eropa itu kan total green energy atau nuklirnya itu paling besar dari sisi energi bersihnya. Sehingga negara-negara pemakai nuklir menuntut kita merasa energi bersih nuklir. Ya kan? Prancis, Norway, segala macam ya kan banyak sekali ya, kecuali Jerman. Kita minta juga insentif dong, kita juga minta green funding. Kita merasa nuklir itu energi bersih. Akhirnya diputuskan oleh European Union Commission ya, membuat suatu studi Pak. Suatu studi di tahun 2020 selama 2 tahun. Studi itu akhirnya selesai di tahun 2022. Hasilnya nih adalah ternyata isu limbah itu bukan isu. Bahwasanya limbah nuklir sama saja dengan limbah yang lainnya.
Nah, jadi sebenarnya dengan kata lain sejak terbitnya itu, ya, nuklir itu di Eropa kategorinya sekarang sudah hijau. Sudah hijau. Nah, jadi menjawab ya, cuman di media, pemerintah, politisi nggak pernah membaca itu. Jadi selalu always limbah itu menjadi isu. Nah, sekarang saya membahas antara thorium sama uranium. Betul, saya mendengar bahwa dalam hal uranium itu waktu luruhnya itu, punahnya itu, terurannya itu, memerlukan waktu selama 10.000 tahun. Saya tidak tahu benar apa tidak, saya akan konfirmasi ke Bapak. Sedangkan dalam hal thorium itu hanya diperlukan waktu selama 10 tahun. Bisa Bapak menjelaskan tentang ini? Ya, itu betul. Jadi betul, kalau limbah yang namanya uranium fuel cycle memang itu paruh waktunya bisa 10.000 tahun. Ya. Jadi karena ada yang namanya long life transuranik. Jadi yang paruhnya panjang sekali. Salah satunya ada plutonium 239. Plutonium 239 itulah yang akhirnya menjadi isu proliferasi. Jadi kalau kita ada uranium fuel cycle, limbah plutonium 239 itu luar biasa banyak. Dan plutonium 239 waktu luruhnya itu, waktu paruhnya ribuan tahun. Namun demikian, bila mana itu kita pakai atau dimasukkan thoriumnya dalam cycle itu, maka total paruh waktunya itu 300 tahun, betul. Nah, karena transuraniknya, long life transuraniknya itu sedikit sekali. Bahkan plutonium 239-nya itu sama sekali hampir nihil. Tapi yang ada yaitu adiknya plutonium 238 yang sebenarnya bisa jadi baterai. Nah, tetapi yang 300 tahun itu adalah hanya 10%-nya, Pak. 90%-nya itu dalam bukan 10 tahun, 30 sampai 40 tahun. Jadi 90%-nya, 90% daripada total volume itu 30-40 tahun udah sama dengan background radiasi, udah paruh waktunya. Jadi itu waktu yang cukup singkat, dan yang 300 tahun itu adalah hanya sekitar 10%. Kan sederhana pertanyaannya, bisa nggak manusia membuat struktur yang bertahan 300 tahun? Jawabannya bisa. Kita lihat, kita masih ngeliat di sini ada rumah-rumah Belanda yang masih bertahan. Kerajaan-kerajaan di Eropa umurnya 500 tahun. Ya, Borobudur umurnya ada 1000 tahun, masih berdiri kan? Jadi untuk kita manusia membuat suatu enclosement, suatu casing yang bisa bertahan 300 bahkan 500 tahun aja, itu masih biasa-biasa aja. Dan jadi memang betul, jadi itu betul bahwasanya itulah salah satu keunggulan mengapa thorium itu selalu dibilang sebagai green nuclear. Karena memang sebagai nuklir hijau, karena isu limbah ini, isu limbah ini. Nah, yang kedua saya ingin sedikit nyentil tadi masalah plutonium 238 ya. Yang plutonium 238 ini menarik nih Pak Yusron ya. Plutonium 238 ini sering dipakai menjadi baterai nuklir. Jadi kita tahu bahwasanya masa depan kendaraan itu adalah pasti electric vehicle. Sekarang alternatifnya itu adalah pakai lithium kan? Di mana kita harus ngecharge terus. Termasuk handphone ya, lithium, semua jam, lithium, semua lithium. Problem dengan lithium adalah sumber daya lithium itu terbatas. Dan di lithium itu untuk jadi lithium harus pakai kobalt. Jadi isu lithium ini menjadi isu lingkungan sebenarnya. Nah, bayangkan kalau saya katakan ke Pak Yusron, ke depan ya bangsa 20 tahun ke depan, Bapak akan memiliki baterai semurah dengan lithium, di mana Bapak tidak lagi perlu ngecharge, bagaimana saya katakan. Luar biasa kan? Tentu luar biasa. Itu akan menjadi baterai ideal. Betul kan? Betul. Kita nggak perlu ngecharge lagi. Handphone, begitu Bapak beli handphone, sampai dia rusak, nyala terus. Itu adalah baterai ideal, Pak. Ada nggak? Ada, yaitu plutonium 238. Plutonium 238. Yang dihasilkan dari thorium. Yang dihasilkan dari thorium. Itu limbahnya thorium. Jadi plutonium 238 itu paruh waktunya 30 tahun. Ya. Dan apa yang saya sampaikan, ini bukan hayalan, Pak. Bukan hayalan. Karena plutonium 238 ini sudah dipakai dengan pesawat antariksa yang jauh sekali dari matahari yang untuk pacemaker juga. Pacemaker juga betul. Jadi yang semua rover-rover yang ke Mars karena jauh dari matahari itu pakai plutonium 238. Bapak mention pacemaker, pacu jantung.
pacu jantung itu ketika diciptakan itu pakai plutonium 238 dan aman, aman sekali, nggak ada. Jadi kenapa nggak dipakai sekarang? Karena nggak ada lagi, Pak. Jadi plutonium 238 itu dulu yang sekarang masih dipakai untuk oleh NASA itu adalah sisa daripada Manhattan Project. Zaman dulu. Iya, katanya mereka bahkan tidak punya stok dan nggak ada. Dari Rusia, Pak. Betul sekali. Jadi memang sekarang karena dilihat memang kebutuhan Rusia, contoh. Rusia itu membutuhkan plutonium 238 untuk mercusuar mereka yang di Siberia. Yeah. Kan jauh ya, supaya kapal nggak nabrak segala macam, kan nggak ada listrik di sana. Jadi mereka pakai plutonium 238 untuk supaya cahaya bisa terang, mercusuar itu, lampu mercusuar ya. Jadi bayangkan Pak, kalau ini udah beroperasi, PLTT ini udah beberapa 10-20 tahun ke depan, saya sudah mengkalkulasi di atas kertas Pak, plutonium 238 yang kita hasilkan itu saking banyaknya, itu harganya bisa sama dengan litium. Sama dengan litium. Dan ini sangat aman karena udah terbukti dengan pacemaker. Iya. Dan dengan kata lain juga dapat kita katakan bahwa dari sampah thorium tadi, kita bisa membuat baterai. Ini suatu hal yang luar biasa. Apakah ini dapat saya katakan sesungguhnya pembangkit listrik tenaga thorium yang Bapak lakukan ini merupakan jalan menuju transisi energi kita? Exactly Pak, menuju transisi energi. Karena kenapa? Salah satu tantangan transisi energi sekarang adalah menggantikan batu bara. Nah, untuk bisa menggantikan batu bara, maka sebagaimana tadi saya sampaikan di depan bahwa si pembangkit atau sistem energi yang bersih ini harus memiliki kemampuan dan keekonomian yang sama. Jadi, atau dengan bahasa lain dia harus bisa kapan saja, di mana saja, ya, murah dan bersih. Problemnya 4 ini kalau Bapak lihat, kapan saja artinya apa? Kapan saja artinya dia bisa beroperasi kapan saja sebagai baseload. Jadi kapan dibutuhkan dia hadir. Itu kapan saja. Sementara sekarang yang dibahas, sistem energi yang dibahas on the table itu adalah surya dan angin. Panas bumi. Ya, itu dulu. Surya dan angin yang paling utama ya, surya dan angin. Nah, surya dan angin ini kan tergantung cuaca ya. Iya. Tergantung cuaca. Berarti dia tidak bisa kapan saja. Ya, dia nggak bisa malam hari atau dia nggak bisa kalau nggak ada angin. Maka prinsip kapan saja nggak bisa. Ya. Lalu di mana saja. Ya. Kalau kapan saja panas bumi bisa kapan saja. Tapi ada prinsip kedua Pak, di dalam sistem energi yaitu di mana saja. Artinya apa? Sistem pembangkit listrik yang sebagai untuk mendorong industri harus bisa dibangun di mana saja dibutuhkan. Tadi kan kapan saja dibutuhkan. Sekarang di mana saja dibutuhkan. Artinya pembangkit listrik ini harus bisa dibangun mendekati beban. Sementara kalau geothermal nggak bisa dong Pak. Kan dia geothermal harus dibangun di mana ada lokasi panas bumi, di gunung. Nggak bisa dibangun di pantai. Misalnya Bapak punya industri, kawasan industri di pinggir pantai, ya nggak bisa. Ya, begitu juga solar panel atau dengan angin, nggak bisa di mana saja. Jadi begitu juga hydro. Hydro PLTA memang bersih, geothermal bersih. Tapi baik hydro atau panas bumi tidak bisa dibangun di mana saja. Di mana saja dibutuhkan. Jadi prinsip pertama, kapan saja dibutuhkan, artinya beroperasi 24 jam, angin dan surya nggak bisa beroperasi 24 jam, hydro dan geothermal bisa beroperasi 24 jam. Namun mereka tidak bisa di mana saja. Betul kan? Baik. Yang terakhir murah Pak. Yang terakhir murah. Surya dan angin itu jelas tidak murah. Jelas hydro murah, panas bumi tidak murah. Ya. Keempatnya ini bersih semua. Jadi sesungguhnya yang secara objektif memasuki yang istilahnya masuk dengan kriteria kapan saja, di mana saja, murah dan bersih, hanya thorium. Dengan kata lain, apakah dapat kita katakan justru dengan thorium inilah barangkali masyarakat kita dapat hidup lebih makmur? Paling tidak, bukan hanya mata rekening listrik di rumah mereka, tetapi kita tahu bahwa dengan energi murah, tentu biaya produksi bermacam-macam produk pun juga akan menjadi murah. Apa demikian? Iya, exactly Pak. Jadi memang bukan hanya saja itu, tetapi
saya cuma memberikan suatu gambaran. Kita ini tertinggal jauh, Pak. Jadi tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, dari Malaysia. 30 tahun yang lalu kita tuh setara dengan Malaysia. Sekarang Malaysia bisa menyalip. Sekarang GDP per kapita Indonesia itu cuma 4.000, Malaysia udah 12.000. Ya. Jadi lalu konsumsi listrik kita 1.000, Malaysia udah hampir mendekati 5.000. Begitu juga Vietnam meninggalkan Indonesia, konsumsi listrik kita 1.000, Vietnam udah 1.500. Begitu juga Korea Selatan. Nah, kita tertinggal jauh. Jadi untuk kita tertinggal jauh dan untuk mengejar kesejahteraan, kan kuncinya adalah kesejahteraan itu adalah energi. Tidak ada kesejahteraan tanpa energi. Betul ya? Nah, ditargetkan sekarang kita pertumbuhan. Jadi kalau kita, karena saya bukan ekonom, saya bicara dari energi aja. Tetapi korelasi energi dan ekonomi itu linear hubungannya. Bahkan saya udah menghitung untuk 1 kilowatt hour listrik itu setara dengan $4 GDP. $4 GDP. Nah, jadi itu hubungannya linear sekali. Nah, sekarang Indonesia tumbuh, konsumsi listrik itu tumbuhnya cuma 30 kWh per kapita per tahun, Pak. 30, ya. Nah, sementara Malaysia tumbuh sekitar 150 kWh per kapita per tahun. Nah, untuk kita selalu ngomong kesejahteraan, kemakmuran, betul ya? Oleh politisi selalu dilempar-lempar. Tetapi kesejahteraan dan kemakmuran itu nggak pernah didefinisikan di level berapa. Betul ya? Di level berapa. Nah, kalau berdasarkan UNDP, Pak, UNDP ini ya, UNDP saya bicara objektif, kesejahteraan itu diukur dari namanya Human Development Index, HDI, ya. Nah, Human Development Index yang dikatakan sejahtera itu adalah 0,8. Kita masih di 0,77, jadi masih di bawah. Nah, HDI itu hitungannya macam-macam. Ada konsumsi listrik, ada pendapatan per kapita, ada kesehatan, ada pendidikan, dan seterusnya. Namun, menghitung HDI itu kompleks. Namun, UNDP sudah melihat ada korelasi antara HDI dengan konsumsi listrik. Jadi, UNDP melihat bahwasanya HDI, Human Development Index 0,8 itu setara dengan kurang lebih 4.000 kWh per tahun. Nah, kalau kita 4.000, Pak, 4.000 aja nih targetnya untuk dihitung sebagai sejahtera. Malaysia udah 5.000. Ya, jadi udah di atas sejahtera. Kalau kita lihat aja 4.000, sekarang kita tumbuh 30 dengan level sekarang 1.000, maka kita butuh 3.000, Pak ya. Tambahan 3.000, tumbuh 30 berarti 100 tahun. 100 tahun. Apakah make sense kita tumbuh 100? Padahal target Indonesia emas 2045, which is cuma less than 30 tahun dari sekarang, kita udah harus sejahtera. Kita udah harus tembus 12.000 atau kita udah tembus 4.000. Pertanyaannya, kalau kita ngejar dalam 30 tahun, maka kita harus tumbuh bukan 30, tetapi 100 atau di atas 100. Maka kita harus tumbuh 3-4 kali lipat. Ya, untuk mengejar. Mengejar, exactly. Pertanyaan sekarang fundamental dari sisi energi. Ya, energi apa yang harus dibangun dengan skala besar, skala cepat, murah, dan bersih? Ini menjadi pusing kan? Nah, the only way to achieve that, mencapai kesejahteraan adalah nuklir, khususnya thorium. Yes, karena nuklir itu bisa dibangun skala besar kan? Nuklir skala besar dan bisa skala cepat, murah, dan bersih. Jadi untuk kita mencapai percepatan kesejahteraan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah, Indonesia harus tumbuh 3-4 kali lipat. Nah, the only way to achieve this hanya melalui nuklir. Ya, dan nuklir menjadi jalan untuk menuju transisi energi. Betul, exactly. Yang ingin saya tanyakan begini, Bapak. Yes. Oke, kalau kita bicara untuk domestik kita, barangkali is more than enough. Ya, kita punya thorium dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara tentang pertarungan di pentas internasional, yes, ya, kita tahu bahwa Indonesia bukan pemilik cadangan thorium terbesar di dunia ini. Yes. Jauh dibanding dengan Kazakhstan dan negara-negara lain. Kita 10 besar pun juga tidak masuk dalam daftar. Yes. Minimal menurut data yang ada pada saat ini. Yes. Bagaimana pandangan Bapak tentang kemungkinan kita bermain maksudnya bagaimana pandangan Bapak dalam kaitan kemungkinan kita bermain sebagai negara yang ya minimal cukup dikdaya di pentas internasional dengan menggunakan thorium ini, Pak? Oke. Pertama,
Pertama ya, saya nggak yakin cadangan kita rendah. Problemnya kita nggak pernah melakukan eksplorasi yang komprehensif pemerintah ya, baik SDM maupun Batan gitu ya. Sederhana aja, Bapak kalau lihat Google thorium reserve di dunia, itu nama Indonesia nggak muncul. Nggak muncul ya. Kita daftar saja bukan kali, Pak. Exactly, nggak pernah daftar. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa kita nggak pernah mendaftarkan. Namun demikian, mungkin juga karena kita nggak pernah confident daripada berapa sumber daya kita sesungguhnya. Jadi walaupun kita di Batan mengklaim bahwa resources thorium kita ada sekitar 120 atau 130 ribu ton ya. Namun saya nggak yakin itu hanya itu saja. Cadangan thorium kita ya. Jadi yang saya bisa katakan bahwasanya kita nggak tahu datanya, namun yang saya bisa berikan indikasinya. Kita tahu thorium itu ikut terhadap monasit. Betul ya? Ada di monasit. Betul ya? Monasit itu adalah limbahnya timah. Nah, sederhana aja. Kita nambang timah itu secara terus-menerus sudah lebih dari 300 tahun. 300 tahun. Lebih terus-menerus ya. Sementara limbahnya itu adalah thorium dan logam tanah jarang. Ya. Nah, kalau Cina adalah penghasil salah satu mengklaim memiliki cadang thorium besar, klaim ya, dan juga logam tanah jarang terbesar, sementara cadangan timah Indonesia sama cadangan timah Cina itu setara. Bukankah nalar kita harusnya logam tanah jarang dan thorium kita juga sama besarnya dengan Cina dong? Seharusnya kan? Atau bahkan mungkin lebih. Mungkin lebih. Karena kita sudah menambang sejak 300 tahun yang lalu. Exactly. Baru belakangan ini. Itu dia. Jadi secara nalar akal sehat aja nggak make sense dikatakan ya bahwa thorium kita itu kecil. Nggak make sense dari sisi nalar ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan angkanya karena memang nggak pernah dilakukan. Kita selalu mengklaim indikatif kan, resources. Karena memang nggak pernah dibikin eksplorasi yang secara komprehensif sehingga kita bisa mengklaim ini cadangan. Kan kita nggak, selalu kita mengatakan sumber daya. Iya, jadi kalau dilihat secara awam nih, saya lahir di Bangka Belitung itu, terus di sana sampai usia 18 tahun dan sekarang pun masih sering bolak-balik, Pak. Kalau yang namanya monasit dengan mata telanjang pun saya bisa tahu itu monasit dan cukup banyak, Pak. Jadi dikatakan itu persentasenya itu sekitar 5% dari pasir yang kita ambil itu sudah di atas tanah, Pak. Itu kan mirip dengan telur ayam. Telur rebus itu kita berderaikan campur sama pasir. Kalau saya salah lihat kita duga itu kuning telur ayam yang direbus tadi, tapi sekaligus dia monasit. Jadi memang amat besar jumlah. Amat besar. Yang menarik daripada monasit sesungguhnya adalah logam tanah jarang, Pak. Jadi di dalam monasit itu ada namanya logam tanah jarang. Dan logam tanah jarang itu adalah komponen strategis. Bahkan menurut saya adalah mineral strategis yang nantinya akan menjadi perebutan negara-negara besar. Ya, bukan minyak lagi. Sekarang kan istilahnya Bapak tadi memulai dengan geopolitis ya. Nah sekarang orang berperang Amerika ke Irak ya segala macam itu kan sebenarnya memperebutkan minyak, Pak ya. Minyak ya. Nah kedepannya minyak itu sudah tidak lagi, menurut saya sudah tidak lagi strategis. Mengapa? Karena 20 tahun 30 tahun ke depan minyak itu sudah bisa dibikin sintetis, bahkan sekarang udah bisa ya, dikombinasi melalui proses sintesa ya kimia. Itu antara hidrogen, nitrogen, sama karbon itu digabung menjadi minyak sintetis. Udah berhasil. Cuman keekonomiannya belum tercapai. Masih mahal. Namun saya yakin bahwa saya dalam 20-30 tahun ke depan dengan investasi berkembang, minyak sintetis itu, synthetic fuel ya, synthetic fuel itu dengan rekombinasi tersebut itu udah menjadi kenyataan. Jadi ke depan 20-30 tahun lagi saya melihat bahwasanya kita sudah tidak lagi ngebor untuk minyak, tapi memproduksi minyak langsung, BBM langsung dari air dan udara ya. Namun yang tidak akan bisa terlepaskan adalah ketergantungan manusia terhadap elektronik. Artinya ke depan elektronik itu akan terus meningkat ketergantungannya. Jadi baterai. Exactly, bukan hanya baterai, elektronik. Jadi salah satu komponen penting di dalam elektronik Bapak kalau ingat
sekarang handphone kan kecil tipis segini Pak ya. Bapak kalau ingat tahun 90-an awal masih ingat StarTech itu. Yang tebelnya segede gini ya, setebal batu bata ya. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah, lalu kita ingat masih tahun 70-80 headphone besar segede gini. Sekarang headphone kecil segini. Yang membuat dia kecil apa? Logam tanah jarang, Pak. Nah, yang menarik dari logam tanah jarang ini, udah kata-katanya jarang. Jadi ke depan menurut saya, perang di dunia bukan lagi memperebutkan minyak, tetapi logam tanah jarang. Nah, saya pernah berandai-andai, Pak. Iya. Kalau kita lihat Timur Tengah, jelas konflik di Timur Tengah itu karena minyak, Pak. Betul. Tadi yang Bapak katakan, sekiranya minyak itu berakhir, kita pindah ke energi yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang monasit Yes. dan logam tanah jarang, bukan tidak mungkin sebenarnya pusat konflik dunia itu pindah dari Middle East justru ke selatan Selat Melaka, ke kampung halaman saya, ke Bangka Belitung itu. Exactly. Itu yang saya udah pernah sering sampaikan ke pemerintah. Exactly. Artinya ke depan yang akan diperebutkan dunia, yang akan kekurangan adalah logam tanah jarang. Sehingga daerah-daerah, Pak, daerah-daerah di mana penghasil logam tanah jarang yang salah satunya adalah Indonesia akan menjadi pusat konflik. Itu yang perlu menurut saya diwaspadai ya. Khususon Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Jangan sampai ke depan 20 tahun, 30 tahun lagi tiba-tiba ada kelompok separatis di Bangka Belitung ingin ikut merdeka gitu kan ya, sebagaimana terjadi di Papua ya kan. Nah, jadi ini adalah dari sisi geopolitisnya. Karena orang nggak akan lagi memperebutkan minyak. Minyak udah dibikin bisa secara sintetis gitu ya. Tetapi orang akan memperebutkan logam tanah jarang. Karena logam ketergantungan manusia nanti, peradaban manusia terhadap elektronik, itu akan meningkat terus, Pak. Mulai dari teknologi, listrik, rumah, pribadi, penggunaan kita, itu akan meningkat. Sementara cadangan dunia logam tanah jarang itu sedikit sekali. Jadi akhirnya Indonesia itu akan, disinilah menurut saya Pak, kita harus jadikan logam tanah jarang yang kita juga belum tahu berapa nih, belum pernah berapa, harus dijadikan semacam pemancing atau pemanis atau anchor untuk narik investasi terhadap industri elektronik di Bangka Belitung. Ide yang bagus sekali, Pak Bob. Bahkan kita bisa berandai-andai lah. Jangan sampai sekedar mimpi pun kita tidak berani. Exactly. Maka saya bisa katakan bukan tidak mungkin bahwa Bangka Belitung itu justru menjadi pusat pertumbuhan Indonesia masa depan. Dalam arti kata, apabila kita percaya pada industri, mobil khusus industri elektronik dan seterusnya, maka Bangka Belitung itu merupakan daerah yang amat potensial. Sangat betul Pak, sangat betul. Jadi saya masih ingat ya, contoh gini. Sekarang kalau kita lihat ekspor ya Pak ya, ini sebagai contoh elektronik ya. Ekspor daripada 3 komoditas utama Indonesia itu adalah mineral, ya, lalu pertanian khususnya CPO dan tekstil. Dari 3 ini total ekspor kita itu sekitar di 125 miliar dolar setiap tahunnya, antara 118-125 miliar. Ya. Sekarang satu sektor elektronik Malaysia kan ekspor ya komponen ya. Satu aja nih, satu, belum yang lain-lainnya ya. Malaysia juga punya minyak, punya mineral, punya CPO juga ya. Hanya dari elektronik itu udah 136 sampai 140 miliar dari elektronik. Dan yang ironisnya itu dimulai dari perusahaan komponen elektronik yang hengkang dari Indonesia tahun 80. Jadi saya ceritain nih kasusnya. Jangan sampai kejadian terulang dengan logam tanah jarang. Kasusnya gini. Dulu di Indonesia itu tahun 80-an ketika waktu itu zaman Orde Baru, kalau Bapak ingat, waktu itu slogannya adalah padat karya, betul ya. Lalu waktu itu ada 2 perusahaan elektronik kalau nggak salah namanya National Semiconductor sama Fairchild itu bangun pabrik di sekitar Bandung karena ada resources ITB dan seterusnya ya. Dia bikin komponen chips ya. Itu Malaysia belum ada nih Pak. Malaysia belum ada elektronik. Ini tahun 80-an ya. Belum ada. Kita udah ada pabrik elektronik, kita udah ada PT LAN. Bapak ingat dulu PT LAN bikin pesawat telepon, sekarang hilang ya. Nah, lalu saat itu dilihat ternyata produktivitas
karyawan Indonesia, istilahnya buruh Indonesia itu rendah sekali dan sampai sekarang masih rendah ya produktivitas kita ya. Itu cerita lain lagi produktivitas. Sehingga karena mereka itu bangun banyak, mereka ingin meningkatkan produktivitas ya. Jadi mereka mau install robotik, Pak. Lalu mereka minta ke pemerintah saat itu menteri tenaga kerjanya kalau nggak salah Sudomo kalau Bapak saya ingat ya. Nah, jadi dia minta Pak Menteri, saya ingin pasang robotik. Terus Pak Menteri bilang, wah kalau pasang robotik berarti ada pengurangan karyawan. Ya udah tentu. Namun karyawan sisanya akan kita upgrade. Jadi skillnya lebih tinggi dong. Memang kita nggak bisa memakai yang selebihnya. Karena kita pakai robotik untuk kita produktivitas meningkat sehingga margin kita juga lebih baik. Wajar nggak Pak? Menurut saya wajar. Wajar ya. Nah, namun karena saat itu slogannya padat karya, Pak Menteri bilang, wah kalau gitu nggak bisa Anda begitu. Kalau Anda begitu namanya Anda nggak pro pemerintah padat karya. Maka kalau begitu Anda nggak bisa saya terima. Harus keluar dari negara Indonesia. Ya mungkin bluffing atau nggak bagaimana. Ya. Akhirnya mereka memutuskan, kalau gitu kita keluar Pak. Tebak mereka larinya kemana? Ke Malaysia. Exactly. Gara-gara itulah akhirnya sekarang Malaysia, akhirnya gara-gara tumbuh sektor komponen elektronik yang kita usir dari Indonesia, Malaysia nyalip Indonesia dan sekarang GDP per kapitanya 4 kali lipat daripada Indonesia. Nah, kalau begitu Pak, dalam kaitan tadi bonasit dan logam tanah jarang yang ada di Bangka Belitung itu, jangan sampai tadi terjadi. Ya. Bahkan sebaliknya daripada itu, kita harus segera memanggil investor-investor luar. Exactly. Mengembangkan itu. Betul. Jadi kembali lagi saya sampaikan, kita harus menjadikan logam tanah jarang itu sebagai anchor, sebagai penarik untuk investasi supaya membuka industri komponen elektronik di Bangka Belitung. Nah, pertanyaan berikutnya, itu sesuatu menurut saya, sesuatu keniscayaan, cepat atau lambat akan terjadi. Cepat atau lambat ya. Cuman pertanyaannya kalau dia terlambat, maka kita miss the opportunity ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika itu diproses, dimurnikan, limbahnya itu adalah thorium Pak. Pertanyaannya thoriumnya mau dikemanakan? Apakah thoriumnya jadi limbah maka jadi cost atau dia menjadi profit? Iya, antara lain menjadi baterai yang menjadi baterai, menjadi listrik dan seterusnya ya. Nah, sederhana kan kalau kita udah ada listrik bersih dan murah melalui thorium, lalu kita ada logam tanah jarang untuk narik investor ke sini, buka komponen, maka kan membutuhkan listrik murah. Ya. Yang kedua, jadi artinya dari hanya dua ini aja Pak, kita udah melihat sebuah resep untuk melakukan transformasi Bangka Belitung dari yang tadinya bergantung kepada sumber daya alam, timah dan digali-gali dan lobang-lobang di mana-mana yang tidak mensejahterakan masyarakat, ya, menjadi provinsi berbasis teknologi yang memiliki nilai tambah. Ya kan? Ini udah resep, istilahnya basic formula untuk membalik nasib Bangka Belitung. Yang dibutuhkan apa lagi? Yang dibutuhkan adalah harus adanya pelabuhan dalam, Pak. Kalau ada industri tapi nggak ada pelabuhan, gimana mau ekspornya? betul. Ya kan? Harus ada pelabuhan dalam. Dan tentunya berikutnya adalah harus ada jembatan, Pak, yang menghubungi Sumatera. Mengapa? Karena gini, kita tahu banyak industri-industri kita orientasinya ekspor ke Eropa, Pak ya. Betul ya? Nah, sementara Eropa ini sekarang diwajibkan namanya eco-label, Pak. Jadi eco-label ini adalah bahwasanya produk tersebut dibuat secara sustainable. Sustainable arti berkelanjutan, ya, juga dengan energi bersih. Nah, green, betul ya. Kalau tidak, mereka dikenakan pajak karbon. Ya, kalau mereka mendapatkan eco-label, maka bukan saja dia nggak kena pajak karbon, tapi dibeli dengan harga premium. Betul Pak ya? Lah, bayangkan kalau kita bisa pitching itu, ada industri di situ di Bangka Belitung, ada listrik bersih, murah, ada pelabuhan dalam, bukankah industri yang ada di Sumatera Selatan bisa pindah kalau ada jembatan, ya? Kalau industri-industri komponen pasti investor asing. Tapi kan ini bisa menjadi daya tarik bagi industri-industri di Sumatera Selatan yang orientasi ekspor untuk mendapat eco-label tersebut, Pak. Sehingga begini, Pak, tidak tertutup kemungkinan bahwa Bangka Belitung itu
bisa menjadi lokomotif yang menarik gerbong perekonomian nasional. Exactly, betul sekali. Sebagaimana saya sampaikan, Malaysia industri elektronik itu terpusat di satu lokasi saja, nggak lebih dari Kebayoran Baru. Tetapi itu bisa menjadi lokomotif GDP per kapita perekonomian mereka, yaitu elektronik 130 miliar, Pak. 130 miliar dolar per tahun itu dari areal yang tidak lebih besar daripada Kebayoran Baru. Itu kan luar biasa, Pak. 135 miliar dari seluas cuma Kebayoran Baru. Apalagi Bangka Belitung yang sebegitu besarnya. Pulau Belitung itu sendiri juga 6,7 kali besar Singapura, Pak. Iya, exactly, itu poinnya. Belum lagi tambah Bangka yang besarnya 3,5 kali Pulau Belitung. Betul sekali. Jadi saya melihat bahwasanya ke depannya kalau bila mana dikelola dengan benar, ini ya, kan tentunya harus ada master plan ya. Exactly, Bapak, betul sekali. Bangka Belitung dalam 20-30 tahun ke depan bisa menjadi lokomotif perekonomian nasional. Jadi tidak lagi bergantung pada sumber daya alam. Baik, Bapak. Begini. Bapak berencana ini PT Thorcon Power Indonesia akan membangun pembangkit listrik berbasiskan tenaga thorium di Bangka Belitung. Betul sekali, Pak. Oke, sebenarnya apa saja pertimbangan Bapak di luar tadi masalah mungkin thoriumnya banyak di Belitung, tapi apakah juga ada pertimbangan lain? Dan kemudian juga saya sekaligus mau bertanya, sudah sejauh mana proses ini dan apa saja hambatan yang Bapak hadapi? Oke. Jadi pertanyaannya kenapa di Bangka Belitung, betul ya? Nah, jadi memang pertanyaan ini sering orang bertanya. Memang ketika orang bertanya kenapa di Bangka Belitung, seolah-olah pertanyaan di balik ini adalah ada agenda atau seolah-olah ini dijadikan kelinci percobaan atau seperti itu bayangan orang ya. Namun demikian tidak demikian. Jadi ketika kenapa kita memilih Bangka Belitung ya? Selain tadi ada thoriumnya, tetapi alasan utama adalah ketika kita membuat kajian di tahun 2019 sampai 2020 bersama ESDM, kita mengkaji 3 provinsi, ya, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bangka Belitung, sama Provinsi Riau Daratan. Nah, dari 3 provinsi ini kita memberikan pembobotan masing-masing dari sisi penerimaan masyarakat, dari sisi dukungan pemerintah daerah, dari sisi infrastruktur kelistrikan dan seterusnya. Ya. Jadi ada pembobotannya. Nah, kunci yang terpenting daripada PLTN itu sebenarnya adalah dukungan pemerintah daerah. Karena bisa aja pemerintah pusat, contoh ketika pemerintah pusat saat itu di tahun 90-an mau mencoba menempatkan PLTN di Muria, itu Jawa Tengah, Jepara ya. Namun demikian akhirnya gagal karena dukungan pemerintah daerahnya kan nggak ada. Pemerintah daerahnya nggak mau menempatkan diri di depan, sehingga akhirnya pemerintah pusat sendirian, akhirnya terjadi penolakan masyarakat sehingga akhirnya gagal program itu. Jadi di mana-mana dukungan baik di luar negeri, dukungan pemerintah lokal itu sangat penting. Jadi ketika kita lakukan pembobotan atau nilai, sebenarnya Bangka Belitung itu bukan nilai tertinggi Kalimantan Barat. Bangka Belitung itu nomor urut 2. Namun ketika kita review, dukungan pemerintah Bangka Belitung itu paling kuat. Ya, jadi terlihat ketika kita berkirim surat semua, nomor 1 yang merespon itu adalah Gubernur Bangka Belitung, Pak Erzaldi. Ya, nah bahkan jadi gubernur lain masih ragu-ragu, masih gamang, Pak Erzaldi saat itu dia langsung memanggil dan kita presentasi langsung besoknya. Beliau pas habis presentasi, bahkan sebelum saya selesai presentasi, beliau mengatakan, udah kita MOU aja, saya setuju. Luar biasa. Jadi kita melihat dukungan pemerintah daerah itu penting sekali. Jadi karena itulah menurut saya kita memilih Bangka Belitung, bukan yang lainnya gitu ya. Nah itu sebenarnya alasan utamanya. Yang kedua adalah tentunya memang dari sisi di mana Bangka Belitung itu memiliki sumber daya thorium itu, ya. Tetapi kan itu sebenarnya keuntungan pemerintah daerah, bukan diuntungkan. Karena kan bisa aja kita bangun di Kalimantan Barat di mana-mana bahan bakar itu bisa dikirim. Jadi nggak ada isu buat kita. Namun demikian, ini adalah suatu isu yang menarik sebenarnya, ya, bahwasanya dengan adanya PLTN di sini, gitu ya. Dan ada sumber daya thorium ini kan bisa menjadi anggaplah satu paket ya, satu paket. Jadi itulah alasannya sebenarnya kenapa kita di Bangka Belitung, bukan karena Bangka Belitung pulau terpencil dan seterusnya, banyak orang menduga seperti itu, kelinci percobaan, tidak. Tapi karena
pemerintah daerahnya sangat proaktif. Waktu itu Pak Gubernur Erzaldi yang diteruskan oleh sebab setelah itu dengan PJ Gubernur Pak Ridwan Jamaluddin ya, yang juga sangat proaktif. Kebetulan yang menarik adalah Pak Ridwan Jamaluddin itu adalah orang pertama yang mendukung program ini di 2015 ketika beliau menjadi deputi di Kemenko Maritim ketika menterinya Pak Rizal Ramli. Jadi bahkan beliaulah Pak Ridwan Jamaluddin yang mendukung seminar pertama di September 2015. Nah, sesudah itu setelah Pak Ridwan Jamaluddin diteruskan lagi oleh PJ-nya Pak Suganda yang juga sangat proaktif sekali. Jadi saya mengalami mulai dari Pak Erzaldi, Pak Ridwan, Pak Suganda, tiga-tiganya ini sangat mendukung, Pak. Jadi saya melihat memang seolah-olah nih sudah ditakdirkan memang sudah dari PLTN pertama itu ada di Bangka Belitung. Sekarang apakah di luar negeri di daerah lain juga ada PLTN seperti yang Bapak ingin bangun ini? Dulu tahun 65 pernah dibangun tapi hanya reaktor skala kecil di Amerika. Di Amerika di Oak Ridge National Lab ya 65 sampai 69 beroperasi sekitar 5 tahun secara baik dan nggak ada masalah. Nah, sesudah itu ketika mau dikembangkan dengan skala besar itu dihambat. Itu menjadi persoalan politis ya antara thorium versus uranium dan seterusnya. Nah, dan saat ini ada sekitar 20 perusahaan di dunia termasuk Thorcon yang mengembangkan teknologi yang sama, yaitu molten salt reactor ini. Bahkan kemarin Pertamina juga telah menandatangani Pertamina Power salah satu MOU dengan salah satu pengembang molten salt reactor. Jadi memang belum ada. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang inovatif. Namun kalau kita ingin menjadi negara besar, tentunya kita harus membangun sesuatu yang inovatif dong, bukan yang ikut-ikutan, betul kan? Nah, jadi memang belum ada. Jadi artinya ini menurut saya adalah suatu kebanggaan ya, karena kita bisa menjadi negara pertama di dunia. Di dunia, begitu. Ini luar biasa. Lalu begini, hambatan apa saja yang Bapak hadapi selama ini dalam kaitan dengan rencana Bapak ini? Jadi pertama, saya rasa kalau bisa dihambatan adalah isunya kegamangan. Jadi bukan menolak, bukan apa. Jadi gamang itu mungkin ragu-ragu ya. Mungkin karena ketidaktahuan. Betul, mungkin. Informasi yang mencukupi. Yes. Itu pertama. Dan yang kedua, saya rasa regulasi. Karena dari sisi pemerintah pusat, kemarin-kemarin kebijakan energi nasional ya yang menjadi dasar daripada semua kebijakan energi yaitu PP 79 2014 menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir. Jadi karena kegamangan itu, pertama kegamangan ada kata-kata opsi terakhir. Namun demikian, sesungguhnya bila kita review penjelasan di dalam PP 79 tersebut apa makna dari opsi terakhir, dijelaskan bahwasanya bila telah adanya kajian ya dan kepentingan mendesak maka nuklir dapat dimanfaatkan. Sesungguhnya jadi nggak dilarang. Namun karena kata-kata opsi terakhir ini membuat pemerintah selama bertahun-tahun itu gamang maju mundur tentang nuklir. Baik. Pak Bob, menarik sekali bahasan kali ini. Tentu pemirsa, kita telah mendengarkan penjelasan dari Pak Bob tadi tentang rencana PT Thorcon Power Indonesia di dalam pengembangan energi baru, energi bersih, aman dan murah. Kita berdoa semoga saja rencana-rencana ini menjadi nyata dan semoga saja ini menjadi jalan transisi bagi kita Republik Indonesia untuk menuju ke sebuah energi yang lebih baik, lebih cemerlang lagi di masa depan nanti. Terima kasih.